Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update di 18 April 2022 ini kabar terbaru yang memberitakan mengenai kasus dari Teng Monida di berbagai media massa Thailand. Oke, untuk hari ini akan aku bahas pertama adalah mengenai Sen ya, yang kemarin di tanggal 17 April 2022 kembali mendatangi kantor kepolisian Nonthaburi untuk melakukan lapor diri yang kedua kali karena Sen memang sudah menjadi salah satu orang yang tersangka dalam pasal adalah memberikan keterangan bohong ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik pada saat Sen kemarin diwawancara oleh sejumlah media cetak dan juga TV Thailand terkait dengan foto terbaru yang beredar di media massa mengenai foto Teng Mo yang diambil dari jarak sangat dekat dan kemudian foto tersebut terkesannya agak sensual. Ada apakah di balik ini semua? Dan Sen kemarin pun yang diperiksa cuma dalam waktu hanya sekitar 10 menit dari jam 13 sampai jam 13.10 karena memang fokusnya hanya lapor diri, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Sen pada saat setelah selesai melakukan laporan diri tersebut menjawab mengenai isu yang baru aja beredar di masyarakat Thailand. Sen mengaku bahwa foto tersebut dia juga terkejut. Kenapa foto tersebut bisa beredar di media massa? Karena dia mengaku dia adalah orang yang mengambil foto tersebut pada 24 Februari 2022. Keterangannya adalah itu sekitar sore hari menjelang itu mau makan malam. Katanya seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat lebih jauh, kita akan bahas lebih detail. Kenapa ya Sen alasannya mengambil foto tersebut, kemudian juga tujuannya untuk apa, dan apakah momen tersebut adalah hal yang wajar kalau seorang teman gitu yang ngakunya mereka sudah teman walaupun kita juga sudah ketahui bahwa Teng Mo tidak mengenal siapapun awalnya dalam speedboat tersebut, hanya mengenal Gatik aja. Ini kan juga menunjukkan suatu hal yang bukan body language, tapi kayak psikologinya juga. Kalau aku jalan sama temanku, aku jarang banget ya moto-motoin temanku, apalagi dengan pose yang seperti itu. Kita akan bahas lebih detail. Tapi sebelumnya, kita akan lihat dulu adalah beberapa statement dari Ibunda Panida, Ibu Panida, ibunya Teng Mo, dan juga pacarnya Teng Mo, yaitu adalah Bird ya. Mereka berdua yakin ya pada saat kemarin, pada saat Sen belum memberikan klarifikasinya, bahwa mereka semua yakin itu adalah foto yang palsu, itu bukanlah fotonya Teng Monida. Bahkan Ibu Panda juga mengatakan misalnya bahwa begini, saya yakin itu adalah foto palsu, alasannya adalah Teng Mo itu kecil, imut, dan foto yang beredar itu punggungnya terlihat lebih kekar, kemudian juga lengannya juga terlihat lebih kekar, dan badannya juga terlihat lebih coklat. Tapi kan dengan Sen sudah mengklarifikasi bahwa itu foto dia, ya tetap aja kan ada dua orang nih, yang ada dua kubu, yang percaya ataupun juga tidak percaya. Terus juga dari Bird pun juga mengupload video dan juga foto lama dia dengan Teng Mo ya, dimana di situ ada perbedaan yang sangat mencolok. Katanya di bagian punggung Teng Mo itu ada beberapa tato ya, ini ada perbandingan fotonya. Tapi kenapa kok di saat foto tersebut nggak kelihatan tatonya? Tapi kemungkinan besar kan kalau aku lihat memang agak sedikit tertutup di bagian ini. Agak sedikit tertutup di bagian ini, makanya nggak bisa kelihatan semua tatonya. Apakah kalian setuju atau enggak? Mungkin aja juga tatonya sudah dihapus atau itu tato yang nggak permanen, hanya temporary, itu adalah possibility-nya. Tapi terlepas dari itu semua, yang menjadi menarik adalah menurut aku gini, kenapa foto ini bisa tersebar di media massa? Seandainya pengakuan dari Sen adalah benar, dia yang mengambil foto tersebut dan Sen sudah memberikan alasannya. Alasannya dia ngomong ke media massa di kantor kepolisian Nonthaburi kemarin adalah karena ya saya suka aja mengambil fotonya Teng Mo karena dari belakang terlihat cantik dan juga seksi. Terus foto ini dia mengakui sudah dikirim ke kantor kepolisian Nonthaburi dan juga beberapa temannya. Oke. Kalau dikirim ke kantor kepolisian Nonthaburi kita make sense, karena dalam proses penyidikan semua data, semua barang bukti yang menuju ke alat bukti bisa semuanya diserahkan memang harus ke kantor kepolisian yang menyelidiki. Tapi kenapa dikirim ke sejumlah teman? Temannya ini siapa? Apakah dugaannya dikirim ke sejumlah teman adalah ya, apakah mungkin Sen tipikal kalau walaupun dia adalah orang kaya raya ya di Thailand dan juga termasuk sering bergaul dengan kalangan selebriti dan juga papan atas di Thailand, kalau orang biasa kan kita biasanya kalau mau ngirim foto, wah aku lagi jalan nih sama selebriti ini, kita capture, kita foto, habis itu kita kirim ke teman-teman kita. Itu adalah hal yang wajar ya. Tapi kan Sen ini bukanlah orang yang karakteristiknya baru pertama kali ketemu dengan selebriti terkenal, tapi ya menurut aku sih siapapun orangnya, mau
sekaya apapun, seterkenal apapun, at the end of the day dia adalah manusia. Terlepas dari faktor tersebut, ada kemungkinan lainnya adalah bahwa dugaan oknum VIP, very important person. Apakah jangan-jangan beredar di media massa Thailand, Sen ini mengirimkan foto Teng Mo yang terkesan sensual tersebut, itu adalah untuk sejumlah orang yang mungkin naksir dengan Teng Mo. Dan itu ada hubungan dengan VIP yang selalu aku ceritakan di banyak video mengenai kasus Teng Monida. Apakah kalian percayakan isu seperti itu? Karena menurut aku agak kecil kemungkinan kalau Sen hanya memfoto seperti itu dari belakang candid, tapi hanya untuk ya lihat dia cantik dan seksi aja, tapi mungkin ada sesuatu di balik ini semua. Ya iyalah, jelas aja. Karena kalau memang semuanya itu berjalan mulus, berjalan lancar, nggak mungkin Teng Monida ditemukan meninggal dunia dan juga penyebabnya karena tenggelam di 24 Februari tersebut. So, there is something wrong dengan ini. Kemudian juga dari sini kita bisa belajar ya dari Ibu Panida ya. Ibu Panida kan pada saat kemarin berita ini kan baru, foto ini kan baru muncul di Thailand tuh di tanggal 16-17 April, teman-teman, sekitar itulah ya. Dan Ibu Panida kan di tanggal 16 April, 17 April malam gitu sudah menyatakan konfirmasinya dan juga memberikan komentarnya bahwa kalau siapapun yang menyebarkan kebohongan, siap-siap aja kalau saya tahu itu siapa yang menyebarkan, saya akan tuntut kalian gitu. Tapi dari sini aku bisa menangkap bahwa Ibu Panida termasuk orang yang resisten ya. Maksudnya resisten selalu umumnya menolak apapun bukti-bukti yang disiarkan di media massa. Misalkan kayak yang foto ini, Sen sudah mengakui dia adalah yang mengambil fotonya dan mengirim ke polisi dan juga sejumlah temannya. Tapi kan di awal juga mengenai foto ini, Ibu Panida dengan tegas mengatakan, saya tidak yakin itu adalah salah bukan Teng Monida dengan penjelasan tadi. Dari sini aku bisa menangkap bahwa kalau aku lihat dari jejak digital, banyak hal-hal yang selalu dibantah oleh Ibu Panida dan juga pengacara Deca. Harusnya kalau aku sebagai seorang ibu ataupun juga ayah dari anaknya yang meninggal dunia, tidak wajar pada saat orang memberikan laporan A, B, C, dan D, misalnya kayak Bang Jack memberikan laporan kain putih, kemudian juga ada rekaman suara dari Gatik dan juga ada sejumlah dengan uang Gatik karena marah-marah di situ. Itu harusnya bisa menjadi petunjukan ya, bisa menjadi salah satu pembuka jalan, walaupun kita tetap juga harus waspada karena jangan sampai kasus yang yang sedang dijalani oleh mereka ini dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Tapi kok kesannya semuanya ini ditolak gitu oleh Ibu Panida dan juga pengacaranya. Terus juga Pak Santana yang memberikan bukti-bukti 2 nomor telepon dan juga bukti sejumlah pemesanan hotel atas nama Teng Mo, semuanya itu dibantah gitu. Kan kalau cuma 1-2 yang dibantah, let's say 50% yang dibantah dari laporan masyarakat, ya masih bisa make sense, karena itu adalah salah satu cara untuk memfilter mana yang benar, mana yang hoax. Tapi kalau aku lihat, hampir 95% apapun yang disampaikan oleh sejumlah pengacara independen, kemudian nama-nama yang sering aku sebutkan di channel YouTube ini juga, semuanya dibantah tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Ada apa dengan Ibu Panida? Apakah ada dugaannya Ibu Panida sebenarnya sudah tahu semuanya, tapi karena sedang melindungi sesuatu hal yang berhubungan dengan materi juga, karena ada unsur materialistis yang dinilai masyarakat Thailand bahwa sepertinya Ibu Panida nggak peduli ya dengan apapun itu kasus ini. Yang penting dia sangat lebih ke materialistis aja, karena sekarang sudah tidak ada lagi Teng Mo, tidak ada yang membiayai hidupnya lagi, dia lebih mengarah ke sana. Itu adalah narasi yang terbentuk di masyarakat Thailand, dan aku yakin juga sebagian masyarakat internet di negara ASEAN pun berpikir yang sama. Kemudian kita kembali lagi mengenai Sen pada saat dilakukan wawancara dengan sejumlah media massa Thailand kemarin, juga Sen mengatakan bahwa kronologi tentang buang air kecil itu adalah hal yang tidak dibantah dari awal sampai sekarang, itu adalah linear. Terus teman-teman, aku baca di beberapa video sebelumnya tanya gini, Anjas, kasus ini tuh sekarang kan sudah semakin mengerucut ini, sudah semakin jelas, kenapa sih kok masih sibuk aja ngebahas mengenai kronologi awal, apakah benar Teng Mo mau buang air kecil atau enggak? Menurut aku itu adalah yang sangat penting teman-teman, karena kronologi awal itu akan berhubungan dengan alibi para pelakunya. Maksudnya gimana sih Anjas berhubungan dengan alibi? Gini loh teman-teman, seandainya memang benar Teng Mo itu mau buang air kecil ya, dengan dia pegangan pahanya si Sen, itu bisa membantu Sen bahwa dia tidak bohong, dan itu bisa ngebuat dia terbebas dari tuduhannya kalau yang sekarang sudah ada adalah karena pasal kelalaian.
itu sangat berhubungan dengan alibi, dengan cerita semuanya. Karena kalau seandainya ternyata bahwa itu semua bohong, bahwa tidak ada cerita, tidak ada indikasi bahwa Teng Mo mau buang air kecil dan pegangan pahanya Sen itu adalah bohong, sudah dikonfirmasi, jelas kelima orang ini akan segera menjadi bagian tersangka, terlepas apapun ini, karena pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak direncanakan, ataukah kecelakaan kemudian direncanakan sebagai indikasinya pembunuhan, itu adalah berangkat dari kronologi ini. Makanya juga kronologi ini yang membuat tim penyidik Nontaburi yang harusnya hari ini tanggal 18 April 2022 untuk siap mengumumkan penyebab ofisial dari tenggelamnya Teng Monida, tapi diundur sampai nanti mungkin tanggal 23 atau 24, karena tanggal 22 April nanti akan dilakukan pemeriksaan dari saksi ahli untuk melawan dari salah satu pengacara dan juga politisi Thailand. Namanya kalau nggak salah itu Mr. Genius, panggilannya di Thailand ya. Dan beliau itu menyatakan bahwa dia sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Ada rekaman CCTV yang menunjukkan tidak ada pergerakan atau sosok bayangan di ujung speedboat mulai jam 10 malam. Itu nantinya akan disampaikan di media massa tanggal 20 April. Ini adalah salah satu cara aku lihat perdebatan antara orang yang yakin, bagian yang yakin bahwa Teng Mo adalah penyebab tenggelamnya karena kecelakaan, dan yang sebaliknya lagi yang yakin bahwa penyebab Teng Mo tenggelam itu ada indikasi pembunuhan. Jadi mereka sekarang sedang bermain secara cerdas, yang notabene ini adalah acceptable dalam dunia ilmiah ataupun juga dalam dunia hukum, karena keyakinan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Harus ada bukti-bukti yang merujuk ke alat bukti. Jadi teman-teman juga harus tahu bedanya barang bukti dan alat bukti adalah dua hal yang berbeda. Alat bukti itu misalnya adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus juga keterangan ahli, terus juga petunjuk dan juga surat. Itu adalah 5 jenis alat bukti. Tapi barang bukti itu bisa banyak hal lah ya, barang-barang yang bisa kita lihat secara kasat mata. So, I think that's it yang bisa aku bahas untuk video update kali ini. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang menarik dan juga bisa menjadi pelajaran kita semua. Tapi kalau dari keterangan Sen ini, aku bisa simpulkan, aku cenderung percaya bahwa yang mengambil foto tersebut adalah Sen, dan aku percaya juga kecenderungan bahwa foto tersebut ada banyak kemiripan antara satu dengan lainnya, hanya perbedaan sedikit yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya lebih detail apa perbedaannya tersebut. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan please subscribe channel YouTube ini. It means a lot for me. Itu artinya kalian mendukung aku untuk terus mengawal kasus Teng Monida sampai babak pengumuman, sampai babak akhir nanti. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khawpun kerap semuanya, selamat berpuasa, selamat Ramadan, teman-temanku dimanapun kalian berada.